Halo saudara-saudariku, selamat malam. Langsung saja. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu ayat yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi oleh banyak orang yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Ayat ini sering dipakai untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, yaitu tulisan Rasul Paulus yang ada di Roma 9 ayat 5. Ya padahal saudara-saudariku, di tulisan-tulisan Paulus yang lain, Paulus selalu membedakan bahwa Allah itu adalah Bapaknya Yesus Kristus. Di dalam surat-surat Paulus, di setiap salam-salam surat Rasul Paulus selalu mengatakan bahwa Allah adalah Bapa dari Yesus Kristus. Ya. Jadi yang disebut sebagai Allah itu Bapa. Banyak sekali. Di 1 Korintus 8 ayat 6 Paulus tegas mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Lah kok tiba-tiba di Roma 9 ayat 5 ini katanya ya. Jadi katanya ayat ini mengajarkan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara bisa buka di terjemahan Alkitab versi terjemahan baru. Alkitab yang biasa. Alkitab terbitan LAI tertulisnya demikian. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi ayat ini memang terkesan kental di terjemahan LAI yang terjemahan baru ini ya. Bahwa Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Titik. Terus ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi sepertinya Paulus mengajarkan bahwa Mesias itu adalah Allah. Ya padahal semua orang anak SMP pun bisa tahu bahwa Mesias itu artinya adalah orang yang diurapi oleh Allah. Tapi kok tiba-tiba di ayat ini terkesan bahwa Mesias itu adalah Allah. Jadi orang yang diurapi oleh Allah itu adalah Allah gitu. Nah saudara-saudariku, sebenarnya di terjemahan Alkitab versi yang lain, bahasa Inggris beberapa banyak versi, bunyinya tidak demikian saudara-saudariku. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia sendiri pun ya, sebenarnya menerbitkan terjemahan yang berbeda, yaitu di bahasa Indonesia masa kini. Ya, BMIK. Jadi di terjemahan terbitan LAI sendiri, di BMIK tertulisnya demikian. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan dari nenek moyang kita. Kristus secara manusia berasal dari bangsa mereka. Ia lebih tinggi dari semuanya. Titik. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Jadi beda ya saudara-saudariku ya. Jadi terjemahan Alkitab versi terjemahan baru dengan versi bahasa Indonesia masa kini atau BMIK berbeda. Nah, lain kali saya akan berikan contoh terjemahan-terjemahan versi-versi bahasa Inggris yang lain. Tapi intinya begini saudara, ini pernah di cross check ya, dan ditanya langsung kepada pembina penerjemah Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, ya, Bapak Hortensius Florimon Mandaru. Dan pada saat dikonfirmasi itu tercatat, jelas dicatat di dalam wawancaranya itu di majalah Kristen Crescendo terbitan edisi 323 tahun 2007. Ya, jadi orang pembinanya sendiri dari Lembaga Alkitab Indonesia mengakui bahwa di Roma 9 ayat 5 yang oleh Paulus dikatakan terpujilah Allah untuk selama-lamanya, itu sama sekali bukan menunjuk pada Yesus. Jadi sangat keliru, bahkan cenderung tersesat ya, kalau orang menganggap bahwa yang terpuji di Roma 9 ayat 5 itu adalah Yesus Kristus yang disebut sebagai Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Yaitu Bapaknya Yesus. Ya, karena kalau membaca surat Roma ya, mau Roma berapapun, mau Roma 9, Roma 10 dan seterusnya, itu tidak bisa lepas daripada Roma pasal 1. Di salamnya ya, di salam Roma 1 ayat 7. Saudara-saudara bisa buka. Ya, itu salamnya Paulus sampaikan, ditulis demikian.
kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari Roma pertama saja, Paulus sudah tegas mengatakan, Allah Bapa kita. Ya. Dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi di salamnya Paulus di surat Roma sudah dibedakan. Paulus jelas membedakan antara Allah dengan Yesus. Yang disebut Allah itu Bapa. Ya, itu sesuai dengan semua surat-surat Paulus yang lain. Di 1 Korintus 8 ayat 6, ingat-ingat saudara-saudariku. 1 Korintus 8 ayat 6, itu tegas Paulus mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Tetapi saya sebenarnya punya terjemahan Alkitab versi-versi yang lain yang juga membuktikan bahwa Roma 9 ayat 5 itu bukan menuju pada Yesus. Tapi saya biarkan terbuka, saudara-saudari bisa langsung tanya kepada Lembaga Alkitab Indonesia kalau tidak percaya kepada saya. Oke? Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.